عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم ومجد على حبيبنا وشفينا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بجاه النبي وآله. قال الله تعالى: وقل رب زدني علما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya, sehingga dengan nikmat itulah kita bisa berhadir dalam majelis yang mulia ini. Sehingga mari kita niatkan hadirnya kita di dalam majelis yang mulia ini untuk mensyukuri nikmat-nikmat, mensyukuri nikmat umur, mensyukuri nikmat sehat, mensyukuri nikmat waktu luang, mensyukuri nikmat akal, mensyukuri nikmat Islam dan nikmat iman. Sehingga kita mengharap dengan mensyukuri nikmat-nikmat Allah tersebut, Allah tambahkan untuk kita nikmat-nikmatnya sampai kepada penghujung akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, melanjutkan kita kepada kajian solat sunnah sampai kepada tentang solat sunnah yang punya sebab. Kemarin telah kita bahas solat sunnah yang memiliki waktu, ya. Di antaranya solat duha, tahajud dan lain sebagainya. Dan kita tutup pembahasan kemarin tentang solat Idul Adha, yang mana itu termasuk solat sunnah yang memiliki waktu khusus. Sekarang kita masuk pembahasan solat sebab. Sebab ini ada kalanya sebab mutaqaddim, ada kalanya sebab muqarin, ada kalanya sebab mutaakhir. Sebab mutaqaddim yaitu solat sunnah yang didahului oleh sebab terdahulu. Habis ada sebab, barulah ada solat. Di antaranya adalah solat tahiyatul masjid, ya. Dalam suatu hadis Nabi SAW bersabda: "Idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalli raka'atain." Jika salah seorang dari kalian masuk masjid, janganlah dia duduk sampai dia sholat 2 rakaat terlebih dahulu. Dalam hadis ini kita ambil beberapa pelajaran. Yang pertama, harus masuk yang namanya masjid. Selain masjid, walaupun itu untuk Jumatan, karena sebagian orang mengartikan masjid itu yang dipakai itu Jumat. Tidak, karena Jumat itu bisa di musola, bisa di jalan raya, bisa di aula. Yang penting di tempat yang padat penduduk. Mau dimanapun, nggak disyaratkan di masjid. Tapi kalau masjid itu adalah tempat yang pemiliknya sudah mewakafkan untuk masjid. Jadi tergantung dari lafaz orang yang mewakafkan. Mau itu wakaf bangunan atau wakaf tanah. Saya punya seumpama bangunan 3 tingkat, terus saya wakafkan tingkat kedua menjadi masjid. Maka tingkat kedua itu hukumnya masjid. Yang pertama tempat tinggal saya biasa, jangan dipakai masjid, repot nanti. Karena hukum masjid itu junub gak boleh di situ, orang haid gak boleh di situ, sah itikaf di situ.
Kemudian disunahkan untuk yang masuk ke dalam situ sholat tahiyatul masjid, itu diwakafkan. Tapi kalau seumpama bukan wakaf, anggap kayak di mall atau di bandara, biasanya itu ada tempat musholanya, itu bukan wakaf, cuman disediakan tempat sholat ini, maka boleh untuk diganti dengan yang lain. Contoh seumpama terjadi perluasan bandara, akhirnya yang awalnya jadi mushola jadi toko, jadi kantor, tidak apa-apa karena bukan wakaf. Tapi kalau wakaf nggak boleh dirubah. Wakaf tetap hukumnya sampai hari kiamat, karena wakaf itu kepemilikannya kembali kepada Allah. Yang mewakafkan sendiri nggak punya hak lagi, nggak boleh dia mewariskan wakafan, nggak boleh dia menjualnya atau menghibahkannya, nggak boleh. Jadi barang wakaf la yuras wa la yuhab wa la yuba', tidak diwariskan, tidak dijual dan tidak dihibahkan, nggak boleh. Ya, itu wakaf namanya. Dan di dalam masalah ini hukum masjid apa tidak tergantung wakaf. Nah, kemudian pelajaran yang kedua kita ambil dari hadis itu, makruh seseorang itu ketika dia masuk masjid langsung duduk. Karena kalimatnya fala yajlis, jangan dia duduk. Ya. Jika seorang dari kalian masuk masjid, jangan dia duduk. Jangan di sini haram apa makruh, Ustaz? Makruh. Ya, walaupun enggak dosa tapi dibenci, makruh. Sampai dia sholat 2 rakaat. Nah, 2 rakaat ini Nabi hanya menyebutkan 2 rakaat, tidak mesti tahiyatul masjid. Dan 2 rakaat itu minimal. Contoh seseorang masuk masjid, imam sudah sholat maghrib, dia masuk langsung sholat maghrib, itu sudah mencukupi dari tahiyatul masjid. Artinya sudah tidak ada tuntutan bagi dia sholat tahiyatul masjid lagi, karena sudah cukup dengan 3 rakaat maghrib, ya, atau isya 4 rakaat, atau subuh, yang penting minimal 2 rakaat. Tapi kalau dia masuk sebelum subuh, terus dia sholat witir 1 rakaat, habis salam, tetap dia dituntut untuk sholat tahiyatul masjid 2 rakaat, karena minimal 2 rakaat. Kalau dia witirnya 3, selesai. Ya. Jadi dari situ. Tapi ada pengecualian. Ada pengecualian di mana orang yang masuk masjid tidak makruh untuk langsung duduk. Pertama, ketika khutbah. Ketika khutbah itu ulama khilaf, apakah lebih afdol sholat tahiyatul masjid apa mendengar khutbah. Yang muktamad mendengar khutbah lebih utama kalau sudah dibaca daripada sholat tahiyatul masjid, ya. Karena itulah mengapa orang yang sholat tahiyatul masjid ketika khatib sedang khutbah tidak boleh membaca yang sunnah-sunnah, tapi dia langsung baca yang wajib-wajib saja. Allahu Akbar, Fatihah, ruku, gak perlu tasbih, i'tidal, tumakninah, gak perlu baca, langsung nanti waktu tahiyat akhir baca tahiyat akhir salam. Gak boleh baca yang sunnah. Baca sunnah dosa, baca yang sunnah dosa. Itulah daripada keceplosan nanti baca iftitah, mending langsung duduk. Nanti dia kabiro dosa dia, karena wajib baca yang rukun saja, gak boleh baca yang sunnah kalau dia sholat waktu khatib khutbah, ya. Nah, atau ketika ada kegiatan pengajian maka di sini dianjurkan dia langsung duduk,
tidak perlu tahiyatul masjid, langsung dia duduk. Nah, untuk mengganti tahiyatul masjid, ada yang mengatakan untuk menghilangkan makruhnya dia nggak sholat tahiyatul masjid dulu, diganti dengan membaca al-baqiyatus sholihat, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah akbar 4 kali. Itu menggugurkan makruhnya dia langsung duduk. Kemudian tahiyatul masjid ini bisa digabung dengan sholat sunnah yang lain, tapi fardu nggak boleh. Kalau fardu nggak bisa digabung dengan niat selain sholat tersebut. Kalau sunnah boleh, ya, qobliyah sekaligus sholat tahiyatul masjid boleh. Usolli sunnatul qobliyah isya wa tahiyatil masjid boleh, ya. Masukkan ke ba'diyah boleh, masukkan ke duha di masjid sekaligus tahiyatul masjid boleh, dan pahalanya dapat. Cuman lebih afdol ya masing-masing, lebih utama masing-masing. Kalau Anda dihadapkan pada memilih antara dua, saat ini waktunya cuma 3 menit, artinya hanya cukup 2 rakaat, lebih afdol mana, qobliyah apa tahiyatul masjid? Kalau sendiri-sendiri afdolnya digabung. Kalau nggak mau gabung ya sudah, qobliyah lebih utama, karena rawatib itu disebutkan. Rawatib ini yang dimaksud di dalam tafsir ayat hafidhu ala sholawat was sholatil wusta, peliharalah sholat-sholat 5 waktu, terkhusus sholat yang tengah-tengah. Al-wusta di sini, ya, di antara ahli tafsir itu Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas itu mengatakan ar-rawatib, sholat yang di tengah-tengah antara fardu. Antara fardu itu ada qobliyah, ada ba'diyah. Nah, ada ba'diyah. Yang penting setiap antar sholat itu ada tengah-tengah, namanya rawatib wusta itu, ya. Itu diantara sebagian tafsir. Kemudian diantara sholat yang punya sebab mutaqaddim, yaitu sholat sunnah wudu. Disebutkan bahwasanya Nabi pernah bersabda kepada sahabat Bilal, ya Bilal, inni sami'tu qur'ana 'alaika fil jannah. Ya Bilal, aku mendengar hentakan sandalmu di surga. Waktu aku Isra Mi'raj itu mendengar hentakan sandal. Apa yang kau amalkan? Kata sahabat Bilal, ya Rasulullah, aku nggak punya amal apa-apa. Cuman setiap aku wudu, aku pasti sholat 2 rakaat. Ya Rasulullah, nah itu dia, itu yang bikin engkau ini jadi ahli surga. Ya, itu setiap habis wudu sholat sunnah 2 rakaat dengan niat sunnatul wudu. Niat sunnatul wudu. Nah, sunnatul wudu ini disunnahkan di waktu-waktu kapanpun, ya. Cuman masalahnya wudu itu sunnah tajdid kalau sudah dipakai. Kalau tidak dipakai makruh, bahkan bisa jadi haram. Sebenarnya mengatakan haram karena buang-buang air. Anda sudah wudu nih, tapi nggak dipakai sholat, nggak dipakai megang Quran, nggak dipakai tawaf, atau wudu lagi. Ini makruh, harus dipakai biar faedah wudu Anda itu. Wudu Anda itu biar faedah, ya, walaupun itu hanya sholat sunnah. Ya, karena itulah diantara sunnah itu tajdidul wudu likulli fardhah, memperbaharui wudu setiap mau sholat fardu. Tadi maghrib sudah wudu, untuk isya walaupun nggak batal sunnah wudu lagi, walaupun nggak batal, tapi tadi niatnya bukan lirafil hadas, nggak boleh karena nggak hadas dia niatnya nawaitu tajdidal wudu sunnatan lillahi ta'ala, saya niat memperbaharui wudu sunnah karena Allah Ta'ala. Seumpama nih, dia ini bingung
tadi ini saya batal apa enggak ya? Tadi saya batal apa enggak? Itu kan kalau dia yakin sudah wudu tapi ragu di dalam batal apa enggaknya, maka dia dalam keadaan suci. Nah, karena dia ngambil itu, berarti saya suci nih. Saya berarti pengen wudu tapi niat tajdid, karena nggak boleh niat full hadas karena dia belum batal. Wudu dia dengan niat tajdid wudu, memperbarui wudu. Selesai wudu baru dia ingat, oh iya tadi saya buang angin tadi. Habis sholat tadi saya buang angin. Maka di sini wajib ngulang wudu lagi. Karena wudu yang tajdid gak bisa menghilangkan hadas. Dia harus wudu lagi. Kenapa? Karena tadi wudu yang sunnah itu gak bisa menduduki wudu yang wajib. Karena itulah niat dia gak boleh nawaitul wudu'a fil hasil aswar, gak boleh. Harus nawaitul tajdid dan wudu. Caranya kalau sama sampean ragu dan nggak pengen ulang lagi, saya ini ragu Ustaz batal apa enggak, cuman saya khawatir habis wudu nanti ingat kalau saya batal, mending batalkan, selesai sudah. Masuk kamar kecil buang air, pasti batal kan, ya sudah wudu lagi. Nah kalau sudah pasti batal, baru Anda boleh niat, saya niat wudu wajib. Kalau tadi masih ragu hadas apa enggak, enggak boleh. Harus niat tajdid dulu wudu, itu perbedaannya. Nah kemudian di antara sunnah sebab mutaqaddim itu adalah masuk Mekah. Ketika masuk Mekah itu sunnah sholat dukhul Mekah. Setelah masuk Mekah sunnah Mekah. Kemudian ada sunnatul ihram, habis pakai baju ihram, mau itu umroh atau haji, sunnah sholat 2 rakaat ihram. Kemudian juga sholat sunnah tawaf, habis Anda tawaf 7 kali, sunnah sholat. Sebabnya tawaf, maka ada sholat. Niatnya usolli sunnatat lit tawaf, saya niat sholat sunnah untuk tawaf. Iya, habis tawaf, bukan sebelum. Habis tawaf baru Anda sholat yang paling afdol di dekat Maqam Ibrahim. Maqam itu bukan kuburan Pak ya, karena kuburan Nabi Ibrahim itu di Palestina sana. Maqam Ibrahim itu di dekat Ka'bah. Apa arti Maqam Ustaz? Tempat berdirinya Nabi Ibrahim setelah beliau bangun Ka'bah. Habis beliau bangun Ka'bah, beliau berdiri menghadap ke Ka'bah, mengatakan Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah dari kami. Itu namanya Maqam Ibrahim, yang warnanya keemasan itu. Itu tempat Maqam Ibrahim. Ustaz, dari mana tahunya Ustaz? Allah yang ngasih tahu. Allah berfirman wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Jadikanlah daripada Maqam Ibrahim sebagai tempat sholatmu. Itu tempat sholat setelah tawaf atau tempat doamu ya. Dan Nabi yang memberitahu ini Maqam Ibrahim, barulah kasih tanda ya. Nah kemudian lanjut kepada sholat sunnah yang mutaqaddim juga, diantaranya sholat sunnah safar. Orang kalau mau safar, sunnah sholat dulu. Jadi sebelum dia berangkat itu sunnah sholat dulu. Ini jarang ya. Biasanya itu orang dulu itu mau umroh, mau haji, itu sholat sunnah dulu, sunnah safar. Sekarang jarang ngamalkan itu. Nah, sebelum berangkat haji itu sholat sunnah safar. Apalagi ya ibadah ini. Bahkan safar yang bukan ibadah saja, safar bepergian kemanapun, sunnah sholat sebelum berangkat. Itu namanya sholat sunnah safar. Nah kemudian ada sholat sunnah yang sebab muqarin, sebabnya beriringan dengan
dengan sholatnya. Apa itu? Cuman dua, gerhana bulan, gerhana matahari. Kapan masuknya waktu gerhana? Sholat gerhana ya ketika gerhana. Pas mulai gerhana itu mulai gelap, sisi-sisi bulan atau matahari masuk waktu sholat. Sampai kapan? Sampai kembali terang kembali itu bulan atau matahari, selesai. Ini berbarengan, bukan sebelum gerhana, bukan setelah gerhana, tapi berbarengan dengan gerhana. Sholat gerhana ini ada tiga macam ya. Yang pertama biasa, sholat gerhana yang biasa. Itu sholat gerhana yang seperti kita sholat qobliyah ba'diyah. Usolli sunnatal khusuf. Kalau pakai khusuf itu artinya gerhana bulan. Tanpa bilang komar gak apa-apa. Kalau gerhana matahari khusuf pakai kaf. Usolli sunnatal khusuf rakaataini Allahu akbar. Kalau gerhana bulan khusuf pakai khusuf. Ya. Nah, di hati niatnya saya niat sholat sunnah gerhana bulan. Matahari. Bedanya kalau gerhana matahari bacanya pelan, bukan keras. Walaupun sebagian ulama mengatakan keras kayak sholat id, tapi tidak, yang mengutamakan pelan. Kalau sholat gerhana bulan sunnah keras karena dikerjakan di malam hari, ya nggak ada bulan di siang hari pak ya, bulan itu di malam hari. Dan cara sholatnya sama ya, baca Fatihah, baca surat, salam, selesai. Itu yang paling sederhana. Ada lagi yang tengah-tengah. Ini yang sering kita kerjakan tengah-tengah. Apa itu? Dikerjakan berjamaah ya. Kemudian ada khutbah setelahnya. Khutbah itu rukunnya sama dengan khutbah Jumat, sama. Rukunnya sama, sunnahnya sama ya. Yang beda cuma di syarat. Jadi kalau khutbah yang sunnah, khutbah sholat gerhana itu tidak disyaratkan suci dari hadas. Khotibnya batal wudhu waktu khutbah gak apa-apa. Kena najis sarungnya waktu khutbah gak masalah. Kalau khutbah Jumat batal. Kalau khutbah khutbah gerhana itu sama, hukumnya sunnah, bersuci dari hadas sunnah, gak wajib. Rukunnya sama ya. Nah terus kemudian setiap rakaatnya ada 2 kali berdiri, 2 kali ruku. Jadi habis Fatihah baca surat, ruku. Habis ruku bukan sami Allah, Allahu akbar. Baca Fatihah, baca surat, ruku, baru i'tidal. Di tiap rakaat 2 kali berdiri, 2 kali ruku. Dan setelah sholat ada khutbah. Itu yang sedang, yang tengah-tengah. Ya, kebanyakan pakai itu. Nah, kemudian yang paling sempurna, nah ini nomor 3. Paling sempurna itu ya setiap rakaatnya sama. Tapi waktu rakaat pertama ya, habis baca Fatihah, baca surah Al-Baqarah sampai full 287 ayat. Ya. Ruku ini membaca tasbih selama Anda membaca 100 ayat. Itu dapat berapa? Setengah jam 100 ayat. Nah, itu. Atau 15 menit lah, tergantung ayatnya sih. Kalau surat Al-Waqiah cepet aja, 96 ayat cepet aja Al-Waqiah. Kena surat Al-Kahfi selesai, panjang-panjang Al-Kahfi. Nah itu. Kemudian baru berdiri lagi, bisa baca Fatihah, baca Ali Imran 200 ayat ya. Baru ruku selama 75 ayat. Nanti sujudnya juga sama, sujud itu selama ruku. Sujud sama ruku lamanya sama, temponya itu sama. Nah, untuk rakaat kedua habis Fatihah membaca surah An-Nisa. An-Nisa ini lumayan, ada 200-an kayaknya, hampir 200.
Kemudian rukuknya selama 50 ayat. Berdiri lagi baca Fatihah, baca Al-Maidah, surah Al-Maidah. Ini bisa 3 jam 4 jam Pak. Ya, saya juga nggak pernah ngamalkan itu. Ya bisa. Cuman kalau diamalkan bagus itu ya. Nah, itu yang paling sempurna. Ya. Itu tata cara sholat gerhana bulan atau matahari. Nah kemudian bahas yang sholat sunnah yang sebab mutaakhir, yaitu sebabnya habis sholat baru ada sebab. Seperti apa? Sholat hajat. Sholat hajat ini waktunya terserah, karena itulah dia bukan yang punya waktu, dia punya sebab. Ya, apa sebabnya? Hajat. Habis sholat baru sebutkan hajat. Karena urusan hajat itu Pak, kita semua tiap hari ada hajat. Kalau nggak hajat untuk diri kita, hajat untuk anak kita, hajat untuk orang-orang sekitar kita, hajat untuk muslimin seluruhnya, yang pasti kita punya hajat. Dari sinilah orang yang sombong itu yang nggak mau doa. Orang nggak mau doa berarti sombong, kayak dia nggak butuh Allah lagi, nggak punya hajat ya. Padahal tiap nafasnya itu dari Allah. Mah diberhentikan satu nafas 2 menit aja menggap-menggap dia. Nah, cuman tadi ya, namanya sifat manusia itu gampang melupakan kebaikan. Gak jauh-jauh kita ini mulai bayi itu diurus orang tua tanpa pamrih, diurus, kasih makan, kasih pakaian, kalau sakit dikasih obat terus, sampai kita nganggap itu kewajiban. Pas orang tua ndak ngasih kita ngomel-ngomel, itu kita. Apalagi pas seseorang anak itu anggap dia minta HP, tahu-tahu gak dikasih, sudah dia anggap orang tuanya paling jahat sudah. Bahkan kabur dia dari rumah, kelaparan, duit gak ada, gak sempat minta sebelum kabur, mampir ke warung, dilihat ini anak kasihan, dikasih makan. Masya Allah, dia muji betul, Masya Allah, ibu ini paling hebat sudah ngasih saya makan. Dan cuma sekali dia kasih makan. Ibunya mulai bayi ngasih makan dia gak pernah dimuji gitu. Itu sifat manusia. Ya, kita ini mulai sebelum kita ada sudah Allah ngasih terus. Tapi kayak kita melupakan itu. Nah, sehingga hajat kita sama Allah itu banyak. Karena itulah setiap hari itu orang-orang salafun soleh sholat hajat terus. Tiap hari hajat terus. Ya, tiap hari. Biasanya tuh digabung dengan sholat isyraq atau waktu sholat tahajud. Itu intinya hajat apa? Apapun. Kadang-kadang kita ini bingung hajat apa saya saking banyaknya. Cuman yang penting ya Allah kabulkan hajat saya, apapun itu apapun itu. Itu penting Pak. Kenapa? Karena yang ngerti hajat kita Allah, dan yang ngabulkan Allah juga gitu. Sehingga hajat itu sangat penting. Jangan pas ada event-event baru sholat hajat. Itu artinya pas butuh baru nelpon Allah. Ini repot. Ya, hajat terus. Nah, untuk sholat hajat ini ya, itu kalau dikerjakan malam hari sunnah keras suara. Kalau dikerjakan siang hari sunnah pelan. Ya. Apakah sunnah berjamaah? Tidak. Sholat hajat bukan sholat yang dianjurkan berjamaah. Tapi kalau dikerjakan berjamaah silahkan, tidak apa-apa. Cuman pahalanya tidak bertambah. Artinya gak seperti sholat subuh dan 27, dan dia tetap pahalanya, bedanya bersama-sama itu aja ya. Kemudian sama juga sholat hifid, sholat penjagaan. Sholat hifid itu masuk ini aslinya itu kategori sholat mutlak.
tapi tidak apa-apa, itu masuk ke kategori sholat mutaakhir ya, sholat hifid. Kemudian juga diantaranya yang mutaakhir itu istikharah ya. Istikharah ini dalam suatu hadis Nabi bersabda, ma khaba man istakhara wala nadima man istasyara. Tidak mungkin sia-sia orang yang istikharah, dan tidak mungkin menyesal orang yang bermusyawarah. Nabi itu disuruh oleh Allah, wasyawirhum fil amr, ajaklah mereka para sahabat musyawarah dalam setiap perkara. Padahal Nabi itu diberi oleh Allah akal paling lengkap, kecerdasannya itu di atas rata-rata. Bahkan sampai ulama mengatakan seumpama otak seluruh manusia dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat ditaruh, akal mereka itu dalam satu timbangan, dan akal Nabi Muhammad satu aja taruh timbangan yang satunya, lebih unggul akalnya Nabi Muhammad. Itu pun Nabi disuruh musyawarah. Kita nggak pernah musyawarah ya. Nabi disuruh musyawarah ya, walaupun dalam hal itu keputusan dari Anda. Cuman kadang-kadang orang itu tertipu dengan kecerdasannya. Banyak orang tertipu dengan kecerdasannya ya. Karena itulah mengapa belajar agama, memahami kitab itu nggak bisa sendirian, harus ada gurunya. Kalau baca sendirian walaupun dia cerdas, lebih banyak salah pemahaman, kecuali ada yang ngasih tahu, oh ini. Dan itulah Nabi bersabda, innamal ilmu bitta'allum, ilmu itu diraih dengan belajar, bitta'allum. Wa innamal hilmu bittahallum, orang bisa sabar dengan berusaha latihan sabar, baru bisa sabar. Nah, dalam istikharah ini ya, itu ada doanya yang dari Nabi Muhammad SAW, agak panjang doanya. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik wa astaghfiruka biqudratik fa innaka ta'lam wa la a'lam wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma innaka ta'lam anna amri, sebutkan berurusannya, khairan li fi dini wa dunyaya wa ma'ashi wa ma'adi wa akli amri ajilih wa ajilih faqdurhu li wa yassirhu li wa in kunta ta'lam anna hadzal amr, sebutkan syarran li fi dini wa dunyaya wa ukhraya wa ma'ashi wa ma'adi wa akli amri ajilih wa ajilih fasrifhu anni wasrifni anhu wa qadiril khairu haitsu kana birahmatihi ya rahim. Agak panjang doanya itu. Nah, itu dibaca biasanya setelah istikharah ya. Dan setiap hari hendaknya kita istikharah, karena setiap kita itu pasti kasih dua pilihan antara dua hal yang baik. Contoh, ini keluar rumah apa enggak keluar ya, itu aja sudah istikharah kita. Apalagi urusan yang besar-besar ya, masalah menikahkan anak, milih jodoh dan lain sebagainya, milih kerja, ini kerja dua diterima, milih yang mana, istikharah. Dan istikharah itu tidak harus tunggu mimpi, itu bagi yang hati bersih Pak. Kalau hati bersih ada mimpi ya harus nunggu mimpi. Ustaz, saya nggak mimpi Ustaz, masih kotor mau ini ya. Intinya ketika hati Anda lebih condong kepada A, ini kerja di sini kayaknya lebih cocok, bisa jadi Allah menampakkan kebaikan di situ, dan Allah menampakkan keburukan yang lawannya, berarti ini cocok. Istilahnya tuh hati Anda kayak cocok di sini, itu sudah berarti petunjuk dari Allah setelah istikharah ya. Nah, kemudian setelah selesai kita membahas masalah sholat istikharah, ada yang nggak termasuk, punya sebab, nggak punya waktu, namanya sholat mutlak. Sholat mutlak ini sholat yang nggak ada judulnya. Karena itulah niatnya cukup usolli cukup, nggak ada judul, nggak perlu rokaat, nggak perlu sunatan, nggak perlu, usolli. Kenapa? Karena nggak ada judulnya. Dan itulah yang biasa dikerjakan oleh orang-orang soleh yang sampai 100, 200 ya. Bahkan Imam Ali bin Abidin, putranya Sayyidina Husain, itu 1000 kali per hari, 1000 rakaat per hari ya.
Anggap dua rakaat itu 2 menit paling cepat. Ya 2 menit itu berapa jam itu? Jelas dicicil lah. Itu belum tahajudnya Pak, belum tahajud, belum duhanya, belum rawatibnya. Ya, Imam Junaid Al-Baghdadi, beliau seorang ulama dan punya toko. Sebelum buka toko, sholat di tokonya 400 rakaat baru buka toko. Kita sudah siang Pak, baru toko lagi. Kalau kita itu ya jangan 400 lah. Anda sholat sebelum buka toko itu di dalam toko, masya Allah, termasuk penarik rezeki. Ya, kadang-kadang sudah buka toko dangdutan lagi, ya Allah, penghindar rezeki. Sholawatan, dzikir, baca Quran. Bahkan disebutkan oleh orang-orang soleh dulu itu, ya, di masa-masa sahabat, masa tabi'in itu, aswaqul muslimin masajiduhum. Pasarnya orang muslim itu masjidnya. Artinya apa? Toko ini baca Quran, yang sini baca dzikir, sini sholawatan, sini bahas kitab, sini bahas ilmu. Kayak masjid. Ya, pasarnya kayak masjid. Sekarang masjidnya kayak pasar. Sini jualan, sini ngobrol ini. Ya Allah, innalillah. Ya. Jadi sholat sunnah mutlak seperti itu. Ada beberapa pembahasan sholat sunnah mutlak, beberapa insyaallah akan kita bahas minggu yang akan datang. Ada beberapa yang punya judul, tapi dia nggak masuk sebab, nggak masuk yang punya waktu. Ya. Nah, sebagai paripurna majelis, saya mau bertanya, mungkin silakan tanyakan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti kalau punya tahiyatul masjid, ada waktu yang terlarang, artinya kita sholat pada waktu terlarang. Apakah ketika setelah subuh sampai dengan isya, nah itu kita gunakan waktu terlarang. Nah, ketika itu kita sholat pada masjid itu gimana? Ya, sholat tahiyatul masjid di waktu-waktu yang haram. Jadi waktu yang haram sholat, ya, contoh itu ada 5 dalam hadis. Mulai habis sholat subuh, yang sampai sholat subuh. Kalau belum sholat subuh, silahkan sholat apapun. Tapi kalau sudah sholat subuh, nah nggak boleh lagi sampai terbit matahari. Terbit matahari sampai matahari naik segi tombak. Ya. Kemudian yang ketiga waktu istiwa, waktu pas matahari di atas kepala. Ciri-cirinya nggak ada bayangan. Sampai waktu duhur, yaitu ketika bayangan ke arah timur, tanda matahari sudah tergelincir ke arah barat. Masuk duhur, selesai. Kemudian habis asar, habis sholat asar. Kemudian ketika matahari menguning, langit menguning, artinya ketika mata itu bisa dilihat dengan mata telanjang, ya, cahayanya sudah nggak terang lagi, sampai terbenam benar-benar. Itu 5 waktu itu haram sholat. Sholat apa Ustaz? Yang nggak boleh itu sholat sunnah yang mutlak dan sholat sunnah yang punya sebab mutaakhir. 2. Sholat mutlak dan sholat yang punya sebab mutaakhir itu nggak boleh. Ya. Sholat qadha boleh, qadha habis subuh tidak apa-apa. Sholat yang punya waktu di qadha, contoh qobliyah subuh di qadha habis subuh boleh, tidak apa-apa, asal jangan di masjid karena orang suudzon nanti. Ya, qadhanya di rumah aja biar orang tidak curiga. Ya. Terus kemudian boleh juga sholat jenazah, boleh, karena jenazah fardu, ya, fardu itu kifayah, dia wajib. Ya. Boleh juga sholat sebab mutaqaddim, nah termasuk tahiyatul masjid. Cuman sebagian salafun sholeh itu beranggapan bahwasanya waktu haram itu tetap mutlak untuk semua sholat.
kecuali sholat wajib. Yang semua sunnah nggak boleh di waktu yang haram. Berarti apa? Termasuk tahiyatul masjid nggak boleh. Ya. Jadi ini ada dua pendapat. Yang muktamad memang itu boleh. Yang muktamad itu sholat yang mutaqaddim sama muqarin gerhana pas habis asar boleh kerjakan, nggak apa-apa. Ya. Atau mutaqaddim habis wudu sholat sunnah wudu, habis masuk masjid sholat waktu habis asar sebelum adzan maghrib. Pendapat yang utama boleh, ya silahkan. Maka saya pribadi saya milih nggak boleh, saya ya milih nggak boleh karena guru-guru kita ngambil yang kehati-hatian ini, lebih hati-hati, sehingga tapi diganti dengan subhanallah alhamdulillah itu sampai 4 kali, ya. Itu patokannya di sini. Alhamdulillah, insyaallah apa yang kita dapat semoga bermanfaat, semoga bisa kita amalkan apa yang sudah kita dapat, dan itu termasuk daripada sedekah ilmu. Al-Fatihah. Binati anallaha yaghfirud dzunub wa yusirrul ghuyub wa yashfirul qulub wa tahhirul qulub wa yamla'ul juyub wa yajlib kulla mahbub wa yusahhil kulla matlub wa yadhisul ahwal wal aqwal wal af'al bi jahi maula bilal sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا انفعنا بما علمتنا. ربي علمنا الذي ينفعنا. ربي فقهنا وفقه أهلنا وقراباتنا في ديننا. ربي وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما. وارزق الكل حلالا دائما وأخي الأتقياء لما نهضى بالخير ونفى كل شر. ربنا واصلح لنا كل شؤون وقر بالرضا منك العيون وقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.